Pesan keras dari Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Mohammed Al-Hindi menegaskan bahwa senjata perlawanan Palestina tidak akan bisa dinegosiasikan. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Desember, hal itu diutarakan oleh Al-Hindi pada Selasa 23 Desember 2025 lalu. Lebih tepatnya, Al-Hindi menegaskan senjata perlawanan Palestina tidak akan diserahkan kepada Israel, serta menekankan bahwa senjata itu akan tetap di tangan rakyat Palestina. Hal itu diutarakannya seraya menolak tegas tuntutan pelucutan senjata di tengah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Selain itu, Al-Hindi menilai Israel sengaja menghambat fase kedua gencatan senjata dengan menuntut pelucutan senjata yang mustahil. Itu seraya menegaskan Israel gagal melucuti perlawanan dan menghalangi peran otoritas Palestina di Gaza. Adapun pernyataan Al-Hindi ini muncul di tengah kembali menghangatnya diskusi internasional soal pelucutan senjata Gaza, termasuk dalam rencana pasca perang yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ambiguitas Iran dan Israel disebut berpotensi memicu resiko eskalasi. Lebih dari itu, konfrontasi militer dinilai nyata dalam waktu dekat. Mengutip Kabarni pada 25 Desember, hal itu merupakan hasil analisis dari seorang peneliti Iran di Amerika Serikat, Arsh Azizi, dalam wawancaranya dengan saluran Israel N12, di mana peneliti itu memperingatkan ambiguitas dan minimnya komunikasi Iran-Israel justru meningkatkan resiko eskalasi. Mencatat bahwa skenario yang paling mungkin adalah Israel akan melancarkan serangan. Azizi menilai resiko konfrontasi militer Iran-Israel nyata dalam jangka pendek dan menengah akibat kelumpuhan keputusan dan ketidakjelasan kebijakan Teheran. Sehingga Azizi kembali memperingatkan ketidakjelasan kebijakan Iran dapat mendorong serangan Israel, di mana yang beresiko memicu balasan terbatas namun berpotensi menghancurkan Teheran. Tepat di tengah ketiadaan komunikasi langsung, ketegangan nuklir rudal, sikap Amerika Serikat yang tak konsisten, serta eskalasi Israel pasca perang 12 hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjanjikan respons buntut perwiranya terluka dalam insiden ledakan di Rafah. Sementara itu, Hamas membantah terlibat. Mengutip Al Arabiya pada 25 Desember, hal ini diutarakan oleh Netanyahu dalam pidato di upacara wisuda pilot Angkatan Udara pada Rabu 24 Desember 2025. Perlu diketahui sebelumnya, militer Israel menyebut alat peledak meledak dekat kendaraan militer di Rafah melukai ringan seorang perwira. Lantas Netanyahu meresponnya, menyatakan bahwa Israel akan membalas meski Hamas membantah bertanggung jawab. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan merespons sesuai dengan itu. Sementara itu, di satu sisi, Hamas merespons pernyataan Netanyahu. Hamas menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel, seraya menegaskan bahwa mereka telah lama memperingatkan keberadaan sisa-sisa bahan peledak di kawasan itu sejak perang. Tepat sembari kembali menegaskan komitmen terhadap gencatan senjata 10 Oktober. Lokasi peluncuran rudal Hizbullah jadi target serangan udara Israel dengan pesawat tempur dan drone. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Desember, serangan udara itu dilakukan pada Rabu 24 Desember 2025 waktu setempat. Perlu diketahui, Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara di seluruh Lebanon Selatan, mengklaim bahwa serangan itu bertujuan untuk menargetkan lokasi peluncuran rudal Hizbullah. Serangan udara dilaporkan terjadi di pinggiran kota
Sifta dan Al-Namiriyah di distrik Nabatiyah dan kota Tibnah di distrik Sidon. Tak lama serangan udara kedua menyusul 15 menit kemudian ke Wadi Haumin bersamaan dengan aktivitas drone yang intensif di atas Doyer, Syarkiyah, Namiriyah, Toul, Nabatiyah, Zabdin, dan Jabsid. Bahkan dikabarkan setidaknya 6 serangan udara dilaporkan tercatat di Wadi Haumin di wilayah iklim Al-Tufah saja. Juga kantor berita nasional Lebanon menyebutkan pesawat tempur Israel melakukan sejumlah serangan di Wadi Al-Namiriyah, wilayah Nabatiyah, di mana dengan meluncurkan beberapa rudal udara ke darat yang ledakannya terdengar luas di kawasan itu. Jet tempur Israel terbang rendah disertai drone terbang dengan pola melingkar di atas wilayah Zahrani, Lebanon. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Desember, kabar ini dilaporkan oleh warga dan sumber lokal kepada Al-Mayadin. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa sebelum serangan udara, terjadi peningkatan aktivitas udara Israel di beberapa bagian Lebanon Selatan, di mana terlihat pesawat pengintai terbang pada ketinggian sangat rendah di atas Haumin Al-Tahta. Pada saat yang sama, drone terlihat terbang dalam pola melingkar di atas wilayah Zahrani. Laporan itu juga menyebutkan adanya tembakan senapan mesin yang dilepaskan dari posisi Israel di Ruwaisat Al-Alam dekat pinggiran Varsoba. Sementara itu, juru bicara militer Israel Avichai Atrai menyatakan di X bahwa sejumlah lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan telah diserang, di mana dengan klaim menghancurkan bangunan militer dan infrastruktur terkait. Ia menegaskan militer akan terus bertindak untuk meniadakan ancaman terhadap Israel dan mencegah upaya pembangunan kembali Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.